Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan Begundal Anthurium. Pada hari ini kita akan membahas salah satu jenis Anthurium yang sudah populer di dalam maupun luar negeri. Apalagi kalau bukan Anthurium Dark Phoenix. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan langsung narasumber. Ia adalah salah satu orang yang bisa dibilang mempopulerkan si Anthurium Dark Phoenix ini, memperkenalkan dan juga mempopulerkan. Siapa lagi kalau bukan Mas Dimas, area Season Malang. Mas Dimas, apa kabar Mas? Silakan duduk dulu Mas. Nah, dibuka dulu Mas ya. Oke. Ya, Mas. Mas Dimas, kabar baik? Baik, Mas. Oh, Baik. alhamdulillah sekali. Langsung saja Mas ya. Ya. Mas Dimas ini apa benar? Mas Dimas merupakan salah satu orang yang memperkenalkan atau mempopulerkan Dark Phoenix pada saat itu. Iya, Mas. Benar. Itu kalau boleh tahu itu di tahun berapa ya Mas ya? Awal Mas Dimas dapat itu? Sekitar tahun 2020, Mas. 2020. 2020. Nah, ya. awalnya itu sampean gimana nih? Apa dari jualan kah? Apa gimana? Coba diceritain tipis-tipis, Mas. Dulu itu nggak dari jualan. Jadi aku punya saudara. Ya. Nah, itu dia pengen jual tanamannya. Tapi basic saya bukan jual tanaman, Mas. Jual baju distro di Facebook gitu. Ya. Nah, saudara saya ini nyuruh saya buat jualin tanaman ini tadi. Nah, aku coba jual di Facebook itu. Tanaman itu. Si tanaman Dark Phoenix ini. Iya, Dark Phoenix ini. Pada tahun 2020 itu, pada saat itu Mas Dimas udah jual dengan nama Dark Phoenix apa belum? Belum, Mas. Belum. Oke. Aku jual tanaman Anthurium hitam gitu aja gitu. Oh, cuma sekedar Anthurium hitam. Iya. Karena pada saat itu belum ada nama ya. Iya, belum tahu juga ini Anthurium apa gitu. Belum sepopuler pada saat ini ya. Iya, iya, Mas. Nah, tiba-tiba ada kemunculan nama Dark Phoenix itu dari mana asalnya? Nah, itu Mas, sebelumnya itu saya coba cari Mas di Google. Lah, kan perlu kan namanya di forum Facebook jual beli tanaman Anthurium kan perlu nama ID kan penting. Nah, di situ aku coba cari di Google karena belum punya channel teman-teman yang tahu lah soal tanaman, baru terjun di situ gitu. Yeah. Nah, coba cari di Google dengan search Anthurium hitam yang Anthurium keluar hitam pada ya, saat itu searching nggak sampean, oke? Keluarnya di market itu yang sama dengan Dark Phoenix sekarang itu dulu namanya Anthurium Dark Mama. Oh, malah yang keluar itu malah Anthurium Dark Mama tuh. Iya. Nah, nama itu sampean pakai? Saya pakai. Oh, jual Anthurium Dark Mama Ya. seperti itulah. Padahal barangnya Dark Phoenix Dark ini. Phoenix ini barangnya. Oh, lah terus abis itu Apa? dapat nama Dark Phoenix ini. Oh, kalau nama Dark Phoenix ini kan udah mulai jual tuh di Facebook, sering jual, banyak yang beli. Lah, itu saya coba move ke Instagram. Oh. Coba di Instagram. Nah, coba posting-posting Instagram dan aku tetap masih belum sreg dengan nama Dark Mama itu. Nah, coba tanya-tanya ke orang luar negeri lah. Kan setauku kan Anthurium juga bukan dari Indonesia. Iya. Tanaman lokal Indonesia. Coba tanya ke orang luar negeri, ini tanaman apa gitu, ke suatu akun Instagram lah. Ini tanaman apa lah. Dia bilang katanya nama tanaman ini hybrid dengan nama belum resmi lah. Maksudnya nama belum resmi itu Anthurium TC782. TC782. Iya. Oke. Nah, terus Anthurium Dark Phoenix ini kan masih pakai nama nama silangan lah, nama silangannya, kode silangan gitu. Ya. Lah, yang punya akun ini bikin namanya vote. Oh, voting. Instagramnya, voting. Di Instagram dia. Ya. Kebetulan Instagramnya itu udah termasuk akun yang besar gitu. Ya, cukup besar lah. Oh, cukup besar. Di tahun itu cukup besar lah akunnya. Oh, oke. Lah, dia bikin voting di Insta Story untuk pencarian nama yang bagus lah buat tanaman ini. Nah, itu ada Anthurium Dark Phoenix sama apa gitu. Cuman yang menang votingnya Anthurium Dark Phoenix. Oh, berarti bisa dibilang si nama Anthurium Dark Phoenix ini dari voting. Ya, dari voting. Dan juga itu votingnya juga sama semua pecinta Anthurium di seluruh dunia mungkin ya? Ya, mungkin seluruh dunia lah. Seluruh dunia mungkin. Oh, oke.
Tapi bentar Mas, Ya. di sela-sela saya tadi lihat mulut Mas ini kayak kering. Oh iya. Saya sampein pengen minum dah. Iya Mas. Yanto, bawain saya dan narasumber minum Yanto. Tolong Yanto. Ada Yanto, Cok. Ada Yanto bro, di Yanto. sini tuh namanya Yanto. Dia tolong dong. Seksi sekali. Nah, Yanto. terima kasih. Seksi. Buat saya mana Yanto? Itu hanya buat narasumber ya. Wah. Yanto pergerakannya agak lambat ya. Agak lambreta Yanto ini, agak lambreta. Oke, terima kasih, terima kasih. Minum dulu Mas. Sebentar Mas. Oh, silakan minum dulu. Nah, Wah, gak ngeri nih Mas. ya, sistem kita emang seperti ini. iya. Karena kita adalah begundal anturium. Jadi sistemnya rebel-rebel Keluar gitu bayar kan. 2.000 ini. Bisa dibilang seperti itu. Oke Mas, lanjut. Ada lagi Mas. Oke, Waduh. terima kasih Yanto. Tapi saya nggak ngopi Mas. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah Nanti ya. buat ini aja. Sebentar ya. Nah, kalau misalkan itu kan tadi dari segi nama ya. Iya. Kalau misalkan asal Anthurium daphnis ini, tapi versi Mas Dimas sendiri itu gimana? Kalau asalnya Ditemukannya gitu seperti itu. kalau sampai sekarang pun aku tetap nganggapnya tanaman ini dari luar, enggak dari Indo. Cuman lebih tepatnya negara mana itu sampai sekarang pun aku masih belum berani lah ngefixin dari negara mana gitu. Cuman taunya pasti dari luar gitu. Lah, dapatnya itu kalau di Indonesia tuh maksudnya di Malang khususnya ya, Iya. itu Mas Dimasnya dapatnya di mana gitu. Maksudnya kok bisa kok aneh gitu dalam artian Anthurium ini kan bukan tanaman asli Indo, Iya. tapi sampean tiba-tiba bisa punya stok banyak dan juga bisa punya apa bahasanya ya? Mungkin bisa memperkenalkan Anthurium ini gitu loh. Oh, gitu ya. Jadi gini. Dulu tuh ceritanya itu karena aku dapat dari saudara. Ya. Saudara ini dulu ayahnya itu seorang kolektor bonsai. Oh. Kolektor bonsai. ya. Mungkin dulu itu ayahnya itu kayak barter gitu sama temennya, sama kolektor bonsai lah. Bonsai sama ini Anthurium. Oh. Cuman dulu nggak tahu kan kalau harganya itu cukup fantastis lah. Nah, jadi ditanam itu kan memang basicnya kan bukan pecinta Anthurium. Jadi juga ditanamnya ya asal ditanam, geledakan lah bahasa Jawanya Iya, gitu. iya, Geledakan iya, lah. Pokok urip Iya, gitu. iya. Ya kan? Tidak terlalu dirawat Iya, banget terlalu gitu. dirawat. Karena kan basicnya emang bonsai, fokusnya ke bonsai. Nah, setelah ayahnya udah nggak ada, terus saudara saya ini kan punya toko mebel lah, pegawainya itu sering ke taman itu yang ada Anthuriumnya. Terus lah kok pegawainya setiap pulang itu kok selalu bawa tanaman. Nah, Anthurium ini diambilin. Akhirnya saudara saya itu penasaran, akhirnya ditaruh di pot, disendiriin. Terus siapa namanya saudara saya coba hubungi saya buat dijual, sepertinya laku gitu. Mas, sorry saya potong ya. Itu tahun berapa, Mas? Itu sekitar Kalau awal dia pernah punya ada di rumahnya itu, di rumah saudara sekitar sampean itu. tahun ayah saya kan juga pegawainya dia, Iya, pegawai iya, saudara iya. saya itu. Ah. Itu katanya itu tanaman itu ada tuh udah mulai tahun 2000 itu udah di situ. Oh, berarti udah dari tahun 2000-an awal itu. Iya. Itu taman tuh sudah ada di rumah itu. Iya, di rumah rumah ini di Malang ya? Iya di Malang. Oh, ya. Makanya dari situ tadi dari awal yang sampean cerita itu tuh sampean suruh coba jual. Iya. Di situ ternyata kebetulan ada banyak Iya, seperti ada itu banyak, kan, dengan mungkin dengan cara pas itu sampean perbanyak tuh dengan cara apa? Di split, Mas. Di split. Propagasi Iya. bonggol, potong bonggol ya? Bonggol. Oh, Jadi dari split. soalnya dulu itu tanaman itu kan udah besar, udah mature lah. Cuman apa bijinya nggak pernah jadi dulu. Oh, Tuh, iyalah. jadi Nah. lewat split itu tadi potong bonggol. Ya, jangan karena mungkin tidak terlalu terawat seperti Iya, itu mungkinnya, jadi si tongkolnya itu tidak terlalu, tidak terlalu terpantau gitu ya. terpantau. Oke. Habis itu nih Mas. Nah, emang kalau misalkan ngomongin value tanaman itu tuh dulu tuh gimana sih Mas? Maksudnya tuh kayak ada nggak sih peminatnya pada tahun 2020 itu waktu sampai awal tuh? Sebelumnya kan nggak tahu ya, maksudnya kan baru terjun juga.
ternyata waktu posting pertama kali itu ternyata peminatnya banyak banget. Banyak Banyak banget. banget. Heeh. Berarti awal itu bisa dibilang waktu sampean awal langsung posting atau mencoba untuk jual itu pasar pecinta Anturium ini nerima gitu dengan baik barang banget. ini. Baik banget. Karena kan ini termasuk pada zaman itu termasuk barang baru kan, Barang tanaman baru kan. tanaman baru. Oh, nerima berarti ya. Iya, nerima. Nah, kalau bila ditanya Mas, Hmm. selama sampean jual dark finish ini, itu sampean itu paling fantastis nembus harga berapa Mas? Paling fantastis itu dulu pernah dibeli orang Cina Mm-mm. sekitar 20 juta satu pot. 20 20 juta, itu segimana Mas? Ukurannya nah ini segini. Segini, Ya, segitu. seukuran setelapak Ya, mungkin ya? setelapak lah. Heeh. Itu 3 tahun tapi. Maksudnya 3 tahun lalu? Enggak. Oh, 3 daun. 3 daun. Oh, sorry, kuping saya agak sepi. Maaf, kuping saya agak sepi ya. 3 daun 3 daun, 20 juta. 20 juta. Itu laku ke Cina. Ke Cina. Wih, Cina. pas itu sampean gimana Mas tiba-tiba bisa tiba-tiba ke Cina itu mesti ada peminat ke Cina ya karena tadi mungkin ya Iya. tanamannya sudah dikenal sama orang luar juga. negeri Jadi sampean ditanyain segala macam mungkin ada stoknya apa enggak seperti itu. Iya, heeh. 20 juta ya. Bahkan dulu itu Mas, kan saking apa? Saking boomingnya lah. Iya, gitu saking loh. boomingnya. Saking boomingnya itu ada seperti jurnalis itu bertanya ke aku kayak apakah kamu tahu tanaman ini berasal dari US gitu atau dari Eropa lah gitu. Aha. Aku ya cuma bilang iya aja karena aku nggak tahu kan. Oh, karena yang dari versi sampean sendiri yang nama dark finish ini saya nemunya malah di rumah saudara Iya, saya. heeh. Iya benar juga sih, nggak salah juga di Iya. pohon itu kan. Ya makanya kan itu populer salah satunya dari kota Malang itu ya. Iya. Oh, I see. Nah, berarti kalau misalkan ngomongin penjualan tadi ya, sampean kan udah pernah ngirim ke Cina segala macam. Heeh. Paling jauh itu sampean jual kemana, Mas? Kalau paling jauh kalau Cina kan maksudnya masih Asia sekitaran lah ya, Asia lah. Asia lah ya, iya. ya ke Eropa lah mungkin. Eropa. Itu pada itu tahun berapa ya? 2021 mungkin. Oh, berarti untuk mempopulerkan itu udah cukup waktu setahun aja Setahun bisa aja. dibilang ya? Ya, Udah seluruh kurang dunia lebih sudah lah nerima sampai. ya? Iya. Wih, Sarah juga dark finish Kanada ini ya. gitu ya. Kanada, inti Eropa lah, Eropa. Iya. Kalau Asia mungkin dia sudah jelas, Sudah jelas, nerima iya. ya dengan Nerima. tanaman ini ya. Sangat sekali. Habis itu Mas, kita ngomongin ini deh. Kalau tadi kan ngomongin penjualan segala macam ya. Kalau ngomongin ciri-ciri nih Mas, kalau ngelihat Anturium dark finish ini bagi awam tuh ngeliatnya enaknya gimana sih Mas? Ngebedainnya deh. Ini dark finish sama bukan gitu. Kalau kita lihat. Kalau aku Mungkin bisa dipegang aja Mas, Ya, dipegang biar aja. agak teman-teman bisa ini. nih ya, kalau dari saya sendiri Ini, Mas. ya, Nah. ya ini. Kalau dari saya sendiri ya Mas. Kalau Anturium draconic itu warnanya sedikit dia nggak hitam. Oh, nggak Cuman hitam. hijau gelap. Hijau gelap ya. Gelap. Dia jatuhnya gelap. Terus dia punya telinga itu seperti kupu-kupu. Iya, Jadi misal. kupu-kupu. Beberapa Misal. orang itu nyebut juga kelinci. Ya, kelinci. Baniir kan? Ya. Baniir. Cuman ada juga nggak tahu ya, maksudnya sekarang itu ada Anturium draconic yang dia itu telinganya nyatu. Cuman sama bentuknya sama wis. Cuma membedakan itu telinganya aja. Nggak tahu lagi ya kalau tempat atau suhu atau itu Ya, jadi bisa faktor, memungkinkan ya kan? gitu kan. Ya. Kalau dari fansnya gitu Mas, apa ada ciri khusus gitu? Tulang daun? Kalau fansnya itu dia masuknya itu nggak putih ya, apa namanya? Agak hijau-hijau gitu ya, Iya, stabilo gitu iya, ya. hijau. Soalnya saya lihat dark finish ini dia fansnya itu cuman lumayan tebal cuma di tengahnya aja Iya, di ya. tengah aja. Di Kayak masuk tulang gitu utama dia. doang ya. Oh, I see. Terus Sama kalau apa? aku lihatnya ya, kalau aku pribadi, aku sebagai iya, awam ya di sini ya. Dia itu kayaknya kayak punya perut gitu ya Mas ya. Maksudnya bentuk daunnya Iya. tuh kayak Ya, ya. di sini itu mempunyai sisi gitu ya, mengembang, bener ya? Oh, itu ciri-ciri Anturium dark phoenix Ya. yang original Ya, gitu yang kan, dari original. clone gitu ya, Dari dari clone. cutting ya. Terus kalau batangnya ini dia bulat. Oh, bulat. Bulat, Nah, karena kan bisa dibilang dia masih jenis papi-papian kayaknya ya. Ya. Papian old hybrid gitu kan. Oh, I Kalau see. tahun barunya itu jatuhnya golden brown kalau nggak salah, agak-agak bukan merah ya, bukan merah tapi agak Coklat tua. coklat-coklat. Kecoklat-coklatan tua Iya, mungkin gitu ya heeh, bahasanya ya. gitu, iya. Oh, Tahun iya. barunya. Iya.
Sama kayaknya dia ini kayak punya ini ya Mas ya, kayak punya apa namanya, bentuk otot itu yang khas banget ya. Iya. Ototnya tuh kayak, Dia apa ya? Dia kecil-kecil cuman vokal gitu. Keluar oh iya benar, saya juga lihat seperti itu di Mas. kecil-kecil. Iya. Ada yang hampir sama itu Anthurium wrestler, cuman dia ototnya lebih besar. Oh, Dan ya benar, telinganya benar, itu benar. nyatu. Iya, tuh teman-teman ya, sekilas apa namanya ciri-ciri Dark Phoenix tadi ya, Iya. seperti itu. Nah, kalau dari Mas Dimas sendiri nih ngomongin soal Anthurium, khususnya Dark Phoenix ya, karena kan pasti kan sampean kan udah punya tanda kutip punya lebih dulu lah Iya. di antara beberapa yang salah satu yang punya lebih dulu gitu kan, Iya. salah satu yang punya lebih dulu. Mas Dimas sendiri udah berkarya apa dari Dark Phoenix ini? Apa sudah menghybrid kah? Apa pernah dari mengsidlingkannya gitu, membijikannya gitu? Dulu itu pernah satu momen itu mau menyilangkan Anthurium Draconic sama Anthurium metallicum lokal lah. Kalau Metallicum lokal. dulu kan nggak tahu nama jenis-jenis kan belum tahu semua. Oh. Dulu nganggapnya metallicum. Mm-mm. Padahal metallicum bukan itu. Iya. Dulu Iya. lokalan lah gitu. Nah, cuman nggak jadi, belum jadi. Oh. Terus sudah banyak yang ngeluarin, baru aku ketinggalan ngeluarin Anthurium Draconic sama Wrestler itu ya. Wrestler. Oh, ya mungkin nanti teman-teman bisa nih editor kasih Anthurium Wrestler sini. Nah, nih Anthurium Wrestler. Soalnya kita kebetulan lagi nggak ada nggak bawa ini ya. Forserman, ini sama Forserman. Iya. Oh, berarti Disilang Dark sama Phoenix Forserman. disilang oleh Forserman Iya. dan juga Dark Phoenix disilang oleh Wrestler itu. Wrestler gitu Iya. ya. Dua itu sih karya. Oh, ya benar. Sejauh ini baru dan itu mungkin nanti editor nih ya, ini pokoknya tugas editor ya. Nanti editor kasih di sini Wrestlernya. Iya. Nah, di sini itu Dark Phoenix Wrestler, di sini Dark Phoenix Forserman. Nah, gitu ya. Nah, langsung aja nih Mas Dimas. Kalau dari Mas Dimas pribadi ya, harapan Mas Dimas untuk Anthurium ke depannya seperti apa sih Mas? Kalau Secara harapan universal lah, secara Anthurium semuanya harapan gitu. untuk Anthurium di pasar ya pengennya lebih banyak yang berkarya lah, kayak silangan-silangan baru gitu. Terus lebih stabil lagi lah harganya gitu. Seperti itu sih. Kalau dari pribadi saya Ya. seperti itu ya. Ya, Soalnya Anthurium menurutku sangat berpotensi sih kalau untuk bisnis. kalau aku bilang sih Anthurium itu nggak ada habisnya Mas. Iya, gak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Karena itu kan jenisnya juga kan ratusan, Iya. bahkan ribuan kayaknya ya. Berpotensi. Dan itu hybridnya ada hybrid baru, ada cultivar baru gitu kan. Yaitu saling silang-silang menciptakan bentuk form yang baru dan intinya kalau menurut aku pribadi sih nggak ada habisnya sih. Nggak ada habisnya. Benar. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Mas Dimas ya. Mudah-mudahan kita sebagai sama-sama pecinta Anthurium gitu kan, kita sama-sama bisa ya bisa dibilang apa ya, mempopulerkan Anthurium dari Indonesia gitu kan, hybrid dari Indonesia yang karya-karya lokal pride benar sekali, yang salah satunya ini si Dark Phoenix tersebut ini kan ya, apa namanya, Anthurium Old Cultivar. Nah, oke. Mas Dimas terima kasih banyak. Iya, Mas. Terima kasih banyak. Iya. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi. Buat teman-teman, terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya, ya kan? Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, dan terima kasih juga untuk sudah mensupport Beguna Anthurium, karena kita kalau tiada kalian kita tidak ada apa-apanya. Asik. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe, dan kasih tahu teman-teman yang lain kalau kita ada channel Begundal Anthurium. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Begundal Anthurium. Gini Mas. Wow.